Selamat datang kembali Sobat Ringkas. Di video kali ini kita akan kembali meringkas sebuah film animasi menggunakan teknik stop motion yang berjudul Shaun the Sheep The Movie yang kedua. Dimana di film kali ini menceritakan tentang perjuangan Shaun mengembalikan sesosok alien ke tempat asalnya. Langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai ringkasan filmnya. Film dimulai di suatu malam yang cerah, tiba-tiba muncul cahaya yang bergerak menuju ke arah hutan. Keluarlah seorang kakek bersama anjingnya yang baru saja membeli kentang goreng di toko pizza. Lalu si anjing melihat cahaya dan mengikuti cahaya itu. Si kakek mengejar anjingnya dan sampailah mereka di tempat cahaya itu berada. Ternyata cahaya itu disebabkan oleh sebuah kapal alien yang mendarat di hutan itu. Si alien keluar dari kapalnya. Lalu si kakek dan si anjing terkejut melihat si alien. Mereka pun berlari dari tempat itu. Adegan berganti di sebuah peternakan milik seorang pria berkacamata, sebut saja Pak Asep. Pak Asep memiliki anjing penjaga yang bernama Bitzer. Ada juga domba yang bernama Shaun. Shaun dan teman-temannya bermain lempar piring plastik, lalu piring itu terlempar ke mesin traktor yang dinaiki oleh Pak Asep dan terpental ke arah Bitzer yang sedang membersihkan kaca. Lalu piring itu mengenai mulut Bitzer. Bitzer pun melarang para domba untuk bermain lempar piring. Lalu Shaun melihat traktor milik Pak Asep dan menaikinya. Shaun pun dan teman-temannya menaiki traktor milik Pak Asep. Akan tetapi Bitzer melihatnya dan melarang si Shaun dan teman-temannya. Dan akhirnya hal yang dilakukan Shaun dan teman-temannya dilarang oleh Bitzer. Malam hari tiba, Shaun keluar dari kandangnya dan masuk ke rumah Pak Asep, lalu membuka laptop dan memesan beberapa pizza. Di tempat lain, sang kurir pizza sampai ke peternakannya Pak Asep, dan saat kurir itu akan mengambil pizzanya, rupanya wadah pizza itu sudah penyok. Lalu si kurir pun memperbaikinya dan mengetuk pintu. Lalu muncul Shaun yang sudah menyamar dan mengambil pizza itu, lalu membawanya ke dalam kandang. Akan tetapi Bitzer mengetahuinya dan membawa pizza itu. Namun rupanya Shaun berhasil mengambil salah satu pizza itu. Shaun pun membukanya, akan tetapi pizza itu sudah tidak ada. Di pagi hari Bitzer memberikan makanan kepada para domba, namun Shaun tidak mendapatkan bagian makanan itu. Shaun pun melihat ada potongan pizza yang mengarah ke kandang domba. Lalu Shaun pun masuk ke dalam kandang dan menemukan sesosok makhluk asing yang bernama Lulu. Lulu pun menirukan apa yang diucapkan Shaun. Lalu Lulu keluar dari dalam kandang dan menyapa para domba. Akan tetapi domba itu ketakutan ketika melihat Lulu. Shaun menghampiri Lulu dan memperkenalkan Lulu kepada teman-temannya. Lulu pun masuk ke dalam. Tiba-tiba Bitzer pun muncul. Shaun pun menyembunyikan Lulu di tubuh domba gempal dan bersikap normal di hadapan Bitzer. Lulu keluar dari tubuh domba itu dan melihat traktor, lalu Lulu menaiki traktor itu bersama Shaun. Tanpa diduga Lulu dapat mengendalikan traktor itu tanpa menyentuhnya dan membuat traktor itu menyala. Lalu Lulu pun mengendalikan traktor itu dan membuat perkebunan porak-poranda. Bitzer pun mengejar traktor itu dan melihat Shaun di dalam traktor itu, lalu mengambil kuncinya. Bitzer pun melihat Pak Asep menghampirinya, dan di saat Bitzer menoleh kembali ke dalam traktor, Shaun sudah tidak ada di dalam traktor itu. Pak Asep pun memarahi Bitzer dan tanpa diduga ladang milik Pak Asep yang sudah rusak membentuk sebuah pola aneh. Pak Asep pun kembali ke rumahnya dan melihat kembali koran yang berisi tentang alien. Lalu Pak Asep pun memiliki sebuah ide untuk menjadikannya ladang bisnis. Di dalam kandang, Lulu menggunakan kemampuannya kembali dan mengendalikan benda-benda yang berada di peternakan itu. Lulu menggunakan benda-benda itu untuk memberitahu Shaun keberadaan kapalnya yang berada di sebuah hutan yang terdapat lambang pohon 3. Shaun pun melihat lambang itu sama dengan lambang dari bungkusan pizza yang dibelinya. Akhirnya Shaun dan Lulu pergi meninggalkan peternakan itu menuju ke tempat kapal Lulu berada. Namun rupanya di tempat kapal Lulu berada sudah didatangi sebuah agen pemerintah yang mencari keberadaan kapalnya Lulu. Lalu si agen pun menanyakan kepada si kakek keberadaan kapal alien yang dimaksud oleh si kakek. Si kakek pun mengantarkan si agen ke tempat kapal itu berada. Namun rupanya di tempat itu tidak ada kapal yang dimaksud oleh si kakek.
Lalu si kakek pun ditahan karena telah memberikan informasi yang palsu. Di peternakan, Pak Asep memanggil Bitzer untuk mengikutinya ke basement dan memberitahu Bitzer kalau ia mau membuat sebuah tempat hiburan yang bertemakan alien agar Pak Asep dapat membeli traktor model terbaru. Lalu si Pak Asep pun menyuruh Bitzer untuk membangun tempat itu. Bitzer pun mulai membangunnya. Akan tetapi Bitzer tidak dapat melakukannya sendirian. Bitzer memerintahkan para domba untuk membantunya membangun tempat hiburan itu. Pak Asep pun mendatangi Bitzer lalu menyuruh Bitzer untuk menempelkan selembaran iklan ke kota dengan menggunakan kostum. Lulu dan Son pun sampai di toko pizza yang dituju dan pergi ke hutan. Rupanya Bitzer juga sudah sampai di kota dan menempelkan selembaran iklan itu. Lalu Bitzer pun melihat Son yang berlari ke arah hutan. Dan berlari mengejar Son. Tetapi kakek Bitzer pun terkena lem. Rupanya sang agen melihat CCTV lalu melihat Bitzer yang berpakaian aneh dan mengira Bitzer adalah si alien yang dimaksud. Lalu si agen pun pergi ke tempat itu. Son dan Lulu akhirnya sampai di tempat kapal berada dan mencoba menyalakannya. Akan tetapi kapal itu tidak mau menyala. Di dalam kapal Lulu mencari sesuatu dan menemukan bonekanya. Son pun melihat sebuah foto yang dimana di dalam foto itu terdapat foto Lulu bersama dengan keluarganya. Lalu Lulu pun memperlihatkan ingatannya kepada Son, di mana di malam hari Lulu terbangun dari tidurnya dan menemukan sebuah alat. Lalu Lulu memainkan alat itu dan tanpa sengaja menghidupkan kapal ayahnya. Lalu Lulu pun memasuki kapal itu dan tanpa sengaja mengaktifkan kapal itu dan mengaktifkan tombol di kapal itu yang mengarah ke bumi. Di saat Lulu selesai, tiba-tiba kapal bergetar dan rupanya si agen sampai di tempat itu dan membawa kapal beserta alat untuk menghidupkan kapal itu ke markas mereka. Sang agen mencoba membongkar kapal itu menggunakan mesin bor, namun kabelnya tidak sampai ke terminal. Akhirnya kapal itu tidak jadi dibongkar. Si agen pun membawa alat itu ke kantornya. Son dan Lulu mengikuti si agen ke kantornya dan mencoba mengambil alat itu. Akan tetapi di saat Son akan mengambil alat itu, Lulu membuat alat itu melayang. Son pun menyuruh Lulu untuk menjatuhkan alat itu. Dan di saat Son akan mengambil alat itu, tiba-tiba alat itu terlempar dan tanpa sengaja alat itu menyala. Orang-orang yang berada di markas terkejut melihat Bitzer keluar dari dalam kapal itu. Lalu Bitzer pun menyapa mereka. Orang-orang yang berada di sana pun mengira Bitzer adalah alien lalu menyapa Bitzer dan berfoto-foto dengan Bitzer. Di kantornya si agen melihat kapal itu dan terkejut melihat Bitzer. Lalu si agen memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Bitzer. Bitzer pun kabur dari tempat itu. Dan adegan kejaran pun terjadi. Lalu Bitzer terlempar dan salah satu anak buah si agen menangkapnya dan membawa Bitzer ke dalam kapal. Lalu mereka pun pergi dari tempat itu. Sampailah mereka di luar angkasa dan secara otomatis kapal itu mengarah ke rumahnya Lulu. Si agen pun gagal menangkap alien itu. Dan di sini diperlihatkan masa lalu si agen sewaktu masih kecil di mana ia bertemu dengan sesosok alien yang menyapanya. Lalu si agen pun memberitahu kepada teman-temannya, akan tetapi teman-temannya tidak mempercayainya dan mengejek si agen dan membuat si agen terobsesi untuk menangkap alien itu. Di dalam kapal, Bitzer mulai mempelajari tombol-tombol yang berada di kapal itu. Son pun juga ikut memencet tombol-tombol di kapal itu, akan tetapi Bitzer melarangnya. Son melihat Lulu memakan pizza. Lalu Lulu pun memberitahu Son tempat ia mengambil pizza itu. Son pun mengecek makanan apa saja yang berada di mesin itu dan akhirnya menemukan pizza yang diinginkan. Di saat Son akan memencet tombolnya, Bitzer muncul dan menempelkan kertas untuk tidak memencet tombol itu. Namun Son menghiraukannya dan memencetnya, akan tetapi pizza yang keluar itu begitu banyak sehingga salah satu pizza mengenai alat pengendali dan membuat rute kapal itu berubah kembali ke arah bumi. Son pun mencoba mengendalikan kapal itu, akan tetapi kapal itu tidak dapat dikendalikan hingga membuat kapal itu pun hancur. Lulu bersedih karena tidak dapat kembali ke rumahnya. Son melihat alat pengendali yang masih berfungsi dan alat itu memberikan sebuah sinyal ke rumah Lulu. Namun rupanya sinyal dari alat itu sangat lemah. Son pun mencoba mencari cara agar mendapatkan sinyal dengan menaiki tower yang berada di kebun itu. Son dan teman-temannya menyelinap ke tempat itu dan berhasil masuk. Rupanya si agen juga mendatangi tempat itu dan menaiki mobil yang sudah dimodifikasi
dimodifikasi menjadi robot. Son pun dibawa naik menggunakan ember, akan tetapi Pak Asep datang dan mengunci Katro untuk menaikkan Son hingga membuat Son tidak dapat naik lebih tinggi lagi. Bitzer pun dimasukkan ke dalam kapal buatan dan Pak Asep pun memulai pentasnya. Akan tetapi si agen muncul dan melihat Bitzer di dalam kapal buatan. Lalu si agen mengeluarkan Bitzer dan betapa terkejutnya si agen melihat Bitzer yang ternyata hanya seekor anjing. Penonton yang berada di tempat itu menertawakan si agen dan membuat si agen pun malu. Si agen yang malu melihat sebuah boneka yang asing dan melihat ke atas tower. Lalu si agen melihat Lulu yang merupakan alien. Si agen pun memanjat tower itu dan menangkap Lulu. Akan tetapi teman-temannya Son menghalangi si agen dan membuat robot yang dinaiki si agen pun mati. Akhirnya Son dan Lulu pun berhasil sampai di puncak tower dan memberikan sinyal ke rumahnya Lulu. Si agen pun menyalakan kembali robotnya dan kembali menaiki tower itu. Tanpa diduga, Bitzer muncul dan membuat robot si agen terjatuh. Tiba-tiba tower itu rubuh dan mereka pun terjatuh. Dan di saat mereka akan menyentuh tanah, tiba-tiba muncul cahaya dan membuat mereka melayang. Rupanya itu adalah cahaya yang dibuat oleh kapalnya orang tuanya Lulu. Akhirnya Lulu bertemu dengan orang tuanya. Si agen rupanya masih hidup dan melihat orang tuanya Lulu, dan rupanya alien yang dilihat sewaktu si agen masih kecil adalah orang tuanya Lulu. Si agen pun begitu bahagia karena dapat bertemu dengan alien yang ditemuinya sewaktu kecil dan memeluk alien itu. Lulu beserta yang lainnya pun saling berpelukan dan mengucapkan salam perpisahan. Lalu Lulu dan orang tuanya pun pergi dari tempat itu kembali ke rumahnya. Dan film pun selesai. Mungkin cukup sekian ringkasan video kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.